Romo, Gendowor dan Jaka sudah pulang. Pulang? Siapa yang membebaskan? Katanya sih Topeng Hitam. Sebaiknya Romo tanyakan sendiri. Benar tidak yang membebaskannya Topeng Hitam? Bukan begitu, Paman. Aku merasa curiga pada Gendowor. Kenapa? Setiap kali Gendowor tidak ada, Topeng Hitam selalu muncul. Aku merasa Gendowor itu Topeng Hitam, Romo. Kitab Guru Somala, Bu. Berarti kau telah mempelajari kitab Guru Somala tanpa sepengetahuan ibu ya? Segera musnahkan ilmu setan itu. Lebih baik ibu punya anak bodoh daripada punya anak berilmu tinggi tapi merusak tatanan hidup orang banyak. Mengerti, Soma? Mengerti, Ibu. Aku membutuhkan manusia semacam kau, Lampir. Kita saling membutuhkan. Dan kita akan selalu bekerja sama, Lampir. Ya? Di awal episode ini, kita menuju pada Mak Lampir yang tengah mengerahkan ajian Gebyok Cupu Reksa untuk mencari siapa Topeng Hitam dan sekaligus membunuhnya. Kini si Lampir itu pun sudah mendapatkan mainan baru bernama Piring Pengilau sebagai pengganti paso benggalanya yang telah musnah karena Topeng Hitam. Aji Basa Pamungkas pun tampak sangat senang Mak Lampir mempunyai mainan baru, dan ia juga sudah tidak sabar untuk mengetahui siapa Topeng Hitam itu sebenarnya. Akan tetapi tampaknya tidak mudah untuk mengetahui Topeng Hitam, karena pada kenyataannya ajian itu hanya berputar-putar saja di atas atap Pondok Gendowor, seakan ia tidak mampu menembus pertahanan Topeng Hitam yang bersumber dari kekuatan langit. Namun Mak Lampir tampaknya tidak menyadari kalau ajiannya itu tidak mampu melakukan tugasnya dengan benar dan justru malah salah sasaran. Lihat, sasaran sudah ditemukan. Apa aku bilang? Gebyok Cupu Reksa pasti bisa mencari Topeng Hitam. Sebentar lagi kita akan tahu siapa orang itu. Cepat, perlihatkan gambarnya. Tidak bisa. Piring Pengilau itu ada seperti paso benggalaku. Sedikit lagi, Lampir. Tinggal sedikit lagi. Ayo, paksa saja Piring Pengilaumu ini. Kalau bisa sudah dari tadi aku lakukan. Aku curiga Piring Pengilau ini tidak mau mengindra karena dilumpuhkan oleh Topeng Hitam. Percuma, sia-sia semuanya. Kalau begitu, kita susul Gebyok Cupu Reksa. Sekalian kita hancurkan Topeng Hitam. Iya, bagus, Lampir. Mari kita ke sana. Ayo, Grandong. Ayo. Ketika itu, tampak hujan turun cukup deras dan dua orang kampung yang mungkin adalah peronda keliling itu pun mendadak melihat ada bola api yang berputar-putar di atas rumah Gendowor. Dan mereka juga mengetahui kalau rumah itu adalah rumah Gendowor yang mereka kenal. Sambil ketakutan, mereka berdua pun bertanya-tanya siapa yang hendak menyantet Gendowor, sebab yang mereka tahu bahwa Pekati Tumenggung Martoloyo itu adalah orang baik dan tidak mempunyai musuh. Orang yang berbaju merah yang sudah sangat ketakutan pun mengajak temannya untuk meminta bantuan dan memberitahu yang lain. Namun yang berbaju hijau masih penasaran apa yang akan terjadi, sehingga mereka pun akhirnya mencoba untuk menunggunya sebentar. Hijau, sebentar.
makhluk yang jelek yang merupakan isi dari ajian Gebyok Cupu Rekso Mak Lampir itu pun kini telah dikalahkan oleh Gendowor dan berubah menjadi sebuah pusaka semacam cundrik atau pedang kecil. Orang berbaju hijau itu pun dengan nekat membawa benda tersebut, walaupun sebenarnya kawannya sudah ketakutan dan memperingatkan kalau benda itu sangat berbahaya. Namun ia merasa bahwa benda itu adalah benda yang mahal dan bisa dijual dengan harga yang tinggi, sehingga akhirnya orang itu pun tetap membawanya. Lalu keduanya pun segera pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi mendadak saja mereka dihadang oleh Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas yang tiba-tiba muncul dan memang sedang mencari keberadaan Gebyok Cupu Reksonya yang kini telah berada di tangan penduduk berbaju hijau tersebut. Kini si Lampir dan si Cikas itu pun menyangka bahwa salah satu dari kedua orang itulah adalah Topeng Hitam. Oh, ternyata hanya seperti itu tampangmu. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Kami jangan diapa-apakan. Jangan pura-pura. Samaranmu sudah terbongkar, Topeng Hitam. Ampun, Doro. Bukan kami yang mengambil. Katakan, siapa di antara kalian yang menjadi Topeng Hitam? Bukan kami, Doro. Kami tidak mengambil topeng hitam itu, Doro. Kalian masih mau bersandiwara? Ampun, Doro. Ampun, Doro. Ayo, lawan aku dan keluarkan semua kesaktianmu. Kapok. Jangan pura-pura, atau kau akan mati di tanganku. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Ya! Akhirnya kedua penduduk yang disangka Topeng Hitam itu pun kini tewas secara mengenaskan di tangan Mak Lampir. Aji Basa Pamungkas pun kemudian menghampiri salah satu dari mereka yang membawa sebuah benda yang merupakan wujud dari ajian Gebyok Cupu Rekso Mak Lampir. Ia pun mengambilnya dan memberitahukan kepada si Lampir kalau orang itu telah tewas. Si Lampir sendiri mengatakan bahwa jika memang benar mereka adalah Topeng Hitam, maka seharusnya mereka bisa menahan serangannya. Sedangkan si Cikas menjadi heran sendiri dari mana orang itu mendapatkan benda tersebut dan mengapa benda itu ada di tangannya. Gebyok Cupu Reksomu salah sasaran. Salah sasaran. Iya, bukannya menghantam Topeng Hitam, tapi malah menghantam dua orang itu. Maksudmu? Iya, mereka berdua bukan Topeng Hitam. Kalau mereka berdua Topeng Hitam, mereka tidak akan mati semudah itu, Lampir. Cepat, Soma. Parwati, kami mau ke rumah Nyai. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. Ada apa yang mencari saya? Kami mau minta bantuan Nyai dan putra Nyai. Apa yang harus kami lakukan? Telisani kami mendapat warta bahwa Laskar Topeng Emas mau menggempur Kademangan Raja Kusi. Benar sekali. Terus terang, kami belum mempunyai orang yang bisa mengimbangi kesaktian Topeng Emas bersama kawan-kawannya. Ya. Maka dari itu, kami minta bantuan Nyai dan putra Nyai untuk ikut memperkuat pasukan kami. Kapan Kanjeng Tumenggung akan menghadapi para pemberontak? Besok, Rebu Kliwon ini. Baik, kami bantu. Ibu, ada... Diam! Ini urusan kebaktian pada negara, Soma. Tampaknya Soma akan mengatakan bahwa mereka sudah mempunyai acara tersendiri. Namun ibunya itu tidak sependapat dengannya, karena wanita itu tahu kalau kepentingan negara dan orang banyak jauh lebih penting daripada kepentingan mereka sendiri. Nyai Parwati pun kemudian mengatakan bahwa ia akan datang dan menyusul pada waktu perang yang telah ditentukan. Temenggung Martoloyo pun setuju, lalu ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Soma dan Nyai Parwati yang telah bersedia membantu mereka. Ibu dan anak itu pun kemudian segera berlalu dari tempat tersebut.
Sepertinya mereka berdua sedang terburu-buru. Keesokan harinya, tepatnya pada Rabu Kliwon, tampak pertempuran sudah dimulai. Dan ketika itu, terlihat Kiai Ageng Sebayu dan murid-muridnya juga ikut di dalam pertempuran. Seperti biasa, Topeng Emas yang menjadi pimpinan pemberontakan itu pun bergerak dengan cepat dan ganas, menumbangkan siapapun yang berada di dekatnya. Baik murid Padepokan ataupun prajurit Mataram, semuanya dilibasnya tanpa ampun. Sepertinya yang menjadi Topeng Emas kali ini adalah Gerandong. Sepertinya ada maksud tersendiri dari Arya Soma setelah merebut lawan ibunya yang merupakan Topeng Emas gadungan tersebut. Kini Temenggung Martoloyo dan Temenggung Martopuro pun mengamuk menghancurkan prajurit-prajurit Laskar Topeng Emas yang jumlahnya cukup banyak itu. Sedangkan di kubu musuh ada Aji Basa Pamungkas yang sangat cepat menghabisi pasukan Mataram. Kini Topeng Emas pun mendadak muncul kembali dan langsung menyerang Nyai Parwati dengan pusakanya. Mak Lampir yang melihatnya pun tampaknya mengetahui siapa Topeng Emas itu, yang tak lain adalah Arya Soma sendiri. Kini ibu dan anak itu pun saling mengadu ilmu satu sama lain. Akhirnya Topeng Emas itu pun terkena pukulan maut Nyai Parwati telak di dadanya. Namun kini Nyai Parwati pun tidak melihat keberadaannya di tempat tersebut. Tak lama kemudian, mendadak di depan sana tampak seperti ada yang sedang bertarung dan mengadu ilmu kesaktian, sehingga menimbulkan ledakan-ledakan yang sangat keras luar biasa. Melihat semua itu, Nyai Parwati pun menjadi cukup terkejut dan penasaran, karena ia sedang mencari tahu keberadaan Topeng Emas yang baru saja diajarnya dan pasti terluka. Soma, kenapa kau? Topeng Emas tiba-tiba menyerang Soma, Ibu. Cepat kejar dia, Ibu. Dia lari ke sana, Bu. Biarkan saja, Soma. Kamu sedang terluka. Kita rawat lukamu saja dulu, Soma. Soma. Kenapa, Ibu? Ini luka kena Sapta Cakramaruta, salah satu dari ilmu kitab Sumala. Tapi kan, Bu, kitab itu pada kita, Ibu. Ibu juga tidak habis pikir dari mana Topeng Emas bisa mempelajari ilmu kitab Sumala. Dasar pemuda yang licik,
sama liciknya dengan mak lampir. Tampaknya ia takut jika ibunya menghancurkan seluruh pasukannya, sehingga ia memancingnya untuk keluar dari arena pertempuran. Namun apes baginya karena topeng hitam mendadak muncul dan menghantamnya dengan ajian Sapta Cakra Maruta hingga membuatnya terluka parah seperti itu. Kini pemuda edan itu pun kembali segar setelah diobati oleh ibunya sendiri. Ia pun tampak melatih kembali jurus-jurus dan ilmu yang dikuasainya. Dari gerakan dan ilmu yang dikeluarkan, tampak jelas kalau ilmu Arya Soma sudah sangat luar biasa hebat. Namun tampaknya masih lebih hebat ilmu Gendawar yang mampu mempelajari langsung kitab Somala tanpa diajari oleh ibunya, serta mampu memahami wejangan-wejangan penting yang ada di dalamnya, sehingga hasilnya akan lebih sempurna. Nyai Parwati yang ada di situ pun merasa senang karena anaknya sudah pulih kembali. Kini kita menuju pada Gendawar yang di saat itu mendadak kedatangan tamu tak diundang ketika ia sedang memperbaiki genting rumahnya yang kemarin jebol setelah dimasuki makhluk dari ajian Gebyok Cupur Raksa mak lampir yang berhasil dikalahkan olehnya. Oh ya, tadi kulihat genteng rumahmu bolong. Kenapa, Won? Kelapa jatuh dari pohon. Kau mau? Ada apa kemari, Cegrara? Ayahmu memanggilku ya? Aku tahu. Kau baru dapat uang banyak kan? Ayo, traktir aku jajan. Ayo. Di sisi lain, tampak Arya Soma dan ibunya yang sedang berjalan seperti orang yang sedang terburu-buru. Nyai Parwati pun hendak mengajak putranya itu ke tempat para kiai sepuh untuk menanyakan siapa sebenarnya topeng hitam dan dari mana ia bisa menguasai ilmu-ilmu kitab Somala. Di hari itu, pasar Kadipaten tampaknya sedang ramai, bahkan cukup ramai dari biasanya. Para penduduk pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di antara mereka terlihat Gendawar yang sedang menemani Rara Setiawati yang hendak berbelanja dan mentraktir dirinya. Aku mau. Berapa, Ki? 2 kepeng. Mau ya, Dek? Terimalah ya. Makasih. Buat Ibu, ambillah. Kalau bisa pergunakan untuk modal berdagang ya. Terima kasih. Mari. Terima kasih Kisanak. Begitu mulia hati Gendawar, wanita itu pun sangat senang mendapatkan uang yang sangat banyak dari pemuda tersebut. Akan tetapi, tampaknya ada kesalahpahaman antara Gendawar dan Rara Setiawati, di mana ketika itu ia kehilangan jejak gadis tersebut dan mencarinya menuju ke arah timur. Padahal anak Adipati Haryo Sentanu masih berada di pasar tersebut. Gadis itu pun kini juga sedang kebingungan karena Gendawar sudah menghilang. Padahal ia akan meminta uang guna membayar kain yang akan dibelinya. Akhirnya gadis itu pun ikut berjalan ke arah timur. Sedangkan sedari tadi ia tampaknya telah diincar oleh 2 orang dari kalangan persilatan yang berperawakan seperti begal ataupun perampok. Ketika telah berada di tempat yang sepi, maka kedua orang itu pun segera mencegat dirinya. Mau kemana kau, Denok Ayu? Ayo sini sama kakak. Berdebah, kalian belum tahu siapa aku. Aku adalah putri Kanjeng Adipati Haryo Sentanu. Kalau kalian macam-macam, tahu sendiri akibat. Berani berbohong. Iya.
Cahayu. Hei! Kau tidak usah ikut campur. Dasar. Iya. Setelah meringkus dua penjahat tersebut, Topeng Hitam pun langsung menuju ke tempat Rara Setiawati yang entah mengapa pada saat itu sedang berada di dalam semak-semak. Topeng Hitam pun memberitahukannya bahwa keadaan sudah aman. Namun gadis itu pun meminta pakaiannya yang sedang berada tepat di kaki Topeng Hitam. Entah apa maksud gadis itu melakukan hal demikian, padahal tadi ia tidak apa-apa. Pemuda itu pun kemudian memberikan pakaian Rara Setiawati dengan pedangnya. Setelah itu, gadis tersebut pun mengucapkan banyak terima kasih dan memberitahukan kalau ia akan mempertemukan penyelamatnya itu dengan ayahnya yang merupakan seorang adipati. Akan tetapi, ia pun menjadi terkejut setengah mati karena ketika ia keluar, orang yang diajaknya bicara sudah tidak berada di tempatnya lagi. Beliau pasti akan memberikan kau hadiah yang Kisanak? Topeng Hitam? Di mana kau? Topeng Hitam? Kanjeng Rara! Kanjeng Rara! Di mana kau? Gendawar, aku di sini. Kanjeng Rara, aku cari kemana-mana. Aku sudah khawatir. Kenapa? Soalnya aku melihat dua orang yang tampangnya tidak bersahabat. Betul, kau melihat dua orang tadi. Betul. Kalau diperhatikan benar-benar, Gendawar ini mirip sekali dengan Topeng Hitam. Baik bentuk tubuhnya maupun sekilas dari balik Topeng Hitamnya sangat mirip dengan wajahnya. Tapi apa dia? Lagi-lagi, naluri Rara Setiawati pun mengatakan bahwa Gendawar adalah Topeng Hitam. Ia pun kini kembali menanyakan dan menyuruh Gendawar untuk berterus terang siapa sebenarnya dirinya itu. Mendapat pertanyaan demikian, pemuda itu pun tampak berpura-pura kebingungan karena sudah jelas ia adalah Gendawar, pekatik kuda Temenggung Martoloyo. Akan tetapi, Rara Setiawati pun kemudian menegaskan bahwa Gendawar pasti yang menjadi Topeng Hitam. Kau telah bersandiwara. Sandiwara? Sandiwara bagaimana, Ceng Rara? Kau sebenarnya yang menjadi Topeng Hitam itu kan? Coba Ceng Rara katakan, kalau aku ini Topeng Hitam pada orang-orang. Coba Ceng Rara katakan, kalau aku ini Topeng Hitam pada Romo Kanjeng Tumenggung. Cukup. Aku Topeng Hitam. Aku Topeng Hitam. Aku ini hanya wong cilik yang hanya dipandang sebelah mata, Ceng Rara. Laskar kita semakin hari semakin mendapat kemajuan. Kademangan demi kademangan jatuh ke tangan kita. Tapi kemarin kita dipukul mundur, Nek. Topeng Hitam menghalangi gerak pasukan kita. Kumpulan para pemberontak itu pun kini sedang membicarakan tentang Topeng Hitam yang telah berhasil memukul mundur pasukan mereka. Arya Soma pun merasa bahwa Topeng Hitam sudah mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Aji Basa Pamungkas pun kemudian mengatakan bahwa mereka harus cepat mencegahnya, sebab Topeng Emas bisa kehilangan pamor apabila rakyat berpihak kepada Topeng Hitam. Ia pun mengatakan bahwa semua itu adalah tugas Mak Lampir, yaitu untuk merusak citra Topeng Hitam di mata rakyat. Ia harus membuat Topeng Hitam dimusuhi oleh seluruh rakyat. Mendapatkan tugas demikian, si Lampir pun tampak senang karena semua itu adalah pekerjaan yang mudah baginya. Sebab menghasut, mengadu domba dan memecah belah adalah pekerjaan utamanya.
ia akan segera bergerak dengan gerandong. Ia pun memastikan bahwa Topeng Emas akan segera mendapatkan kabar berita tentang kematian Topeng Hitam. Ambil! Ini pemberian Topeng Hitam! Ambil! Kamu orang kaya, tapi kamu pelit. Cepat katakan, di mana harta bendamu kau simpan? Cepat! Tunggu, aku tidak punya barang yang berharga. Jadi kau tidak memberitahu. Kuras harta bendanya, bagikan kepada orang-orang miskin. Ayo! Ya, Mak Lampir dan Gerandong dengan dibantu oleh para anak buahnya pun menyamar sebagai Topeng Hitam dan menyebar kejahatan di mana-mana. Mereka merampok, mencuri, dan membunuh di berbagai tempat. Bahkan rakyat kecil pun menjadi sasaran utama mereka. Tidak hanya itu, pasukan Mataram yang sedang bertugas pun mereka bantai habis tanpa kenal ampun. Intinya adalah kini nama dan citra baik Topeng Hitam yang selama ini terlihat baik di masyarakat kini mulai buruk, bahkan sangat buruk di mata rakyat. Bahkan mereka langsung ketakutan ketika mendengar ataupun melihat kemunculan Topeng Hitam tersebut. Sebenarnya perubahan itu juga memunculkan banyak sekali penasaran dan pertanyaan di mata rakyat, seperti yang terjadi di sebuah warung yang di saat itu sedang dikunjungi oleh Nyai Parwati dan anaknya. Aku tidak mengerti apa kemauan Topeng Hitam. Kita sudah memuji-muji perbuatannya karena selalu membela rakyat lemah dan memberi kesejahteraan fakir miskin. Sekarang perbuatannya sudah keblinger. Aku dengar katanya Kampung Randusari dibakar. Yang membakar, aku dengar komplotan Topeng Hitam. Aku melihat sendiri bekasnya, Kang Jarot. Menyedihkan sekali. Menyedihkan bagaimana? Kebanyakan yang menjadi korban rumahnya orang-orang yang tidak mampu. Saya hampir menangis melihat mereka. Ya itulah. Apa maunya Topeng Hitam sebenarnya? Bagaimana pendapat Ibu tentang Topeng Hitam? Yang kata tukang warung itu keblinger, Ibu. Sudah, kalau makan jangan memikirkan macam-macam. Sudah bayar saja sana. Ya, Ibu. Nyai Parwati tampak tenang dan tidak ambil pusing dengan apa yang sedang dibahas oleh orang-orang yang berada di warung tersebut tentang Topeng Hitam. Arya Soma yang berharap ibunya akan berubah haluan pun tampaknya tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Topeng Hitam sudah mulai merusak orang banyak, Ibu. Mari kita cari dan kita musnahkan bersama-sama, Ibu. Jangan cepat menentukan nilai seseorang sebelum kita tahu betul masalahnya. Tapi, Ibu, kebejatan Topeng Hitam sudah bukan rahasia lagi. Sangat jelas karena disaksikan orang banyak, Ibu. Soma, ada orang baik dan ada juga orang jahat. Ingat itu. Apa maksud Ibu? Topeng Hitam dikenal sangat baik. Untuk menjatuhkan martabat Topeng Hitam di hadapan orang banyak, bisa saja orang jahat menyamar sebagai Topeng Hitam, sehingga Topeng Hitam dibenci semua orang. Itu yang diinginkan musuh Topeng Hitam. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.